Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah Waalaikumsalam salatu wassalamu ala warahmatullahi rasulillah amma ba'da la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmata wat ta'wil amin ya rabbal alamin. Hadirin partisipan Bapak Ibu Mbak Mas dan juga semua yang ada di Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali melalui media Zoom ini untuk melanjutkan daripada karya Syekh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Tafadhal yang berjudul Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar Al-Saghir. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dan keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga terus yang pada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan menjadi suri tauladan kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dan kita buka pertemuan pada kesempatan hari ini dengan membaca Quran surat Al-Fatihah wa sabil mathani. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwan nabiyyin muslimin wa alaikum washabikum ajma'in wa tabi'in lahum bi ahsan midin. Jum'il malaikatil muqarrabin wal karabin rahmat ya syajma'in. Alhamdulillah jami' ma'alimna wa madrasana wa sifina syekhana murabbir ruhina min ajazana min jazati wa intaha. Al Quran Karim sesuatu salihin alladhi ta'allamna wa 'allamnaha. Walhamdulillah jami'i ma syafaqat ali qulubuna wa judratu baitina wa man zurna wa nuzur la maqamatin min sam'anahu nabi sababin wa ijlihim wala hadu jami'i man 'allamana wa harfan wahidatan wa jami'i man ahsana lana wa man asana wa sawsana bi du'a wal khair khususan walidayna Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'i minna wa minat muslimin muslimat ahya minhum amwat wa man ta'allama ma'ana sahaban istaqana ahbabana wa jami'i man tasabba ilaina dan juga keluarga kita semuanya, kerabat, sahabat, sanak famili, saudara kita semuanya, kawan teman sahabat kita, orang yang berjasa kepada kita, orang yang inspirasi, motivasi, memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan juga memberikan doanya, kebaikan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang baik, dan juga orang-orang yang memberikan support sampai pada titik saat ini, khususnya kedua orang tua kita semuanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, ma'unah, dan juga diberikan taufiknya untuk senantiasa menjadi insan-insan yang semakin hari semakin baik. Semoga yang masih hidup diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dalam ketaatan, keberkahan, dimudahkan urusan, disampaikan harapan, cita-cita dan tujuannya. Dan semoga yang sudah wafat, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam ta'lim wa ta'alum, diberikan istiqamah di dalam belajar, diberikan ilmu manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Jadikan insan-insan yang mampu mengamalkan ilmu dan ikhlas mengamalkan ilmu tersebut, dan juga menjadi insan-insan yang dibanggakan dan juga orang yang menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dirindukan Allah, dirindukan Rasulullah, dijadikan umat Rasulullah yang senantiasa tunduk patuh atas perintah-perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan di dalam menggapai harapan, cita-cita juga impian. Semoga diberikan akhir kelak dengan akhir khotimah. Tak lupa semua orang yang berada di sekitar kita, siapapun itu yang kita kenal, yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, dimudahkan di dalam proses kesembuhannya, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan juga diberikan kesabaran, ketabahan, baik yang bersangkutan ataupun keluarga. Semoga senantiasa mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhalang daripada ma'unah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal indifa' wal ifada wal istifada wal hasan ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa lillahi ta'ala khairtiqa mardatillahi wa qurbi wa thabi ridwani wa alaikum salihah wa ala manawina wa ala manawi aslafuna wa rijaluna abana salihun ala ma yuhibbu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbuna bil jalli ikram. Sir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نقول زورا أو نغش فجورا ونكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سخر لنا كتب كلها. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وأهام الملائكة المقربين. آمين آمين يا رب العالمين. Baik para hadirin partisipan makan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dijaga dan dilindungi daripada semua bahaya dan malapetaka. Dimanapun berada, kita melanjutkan kajian daripada kitab Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Saghir daripada Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Al-Hajj Bafadhal. Dan kita sekarang menginjak pada materi selanjutnya, masih membahas tentang toharah. Masih berkaitan dengan toharah. Dan kita berada pada halaman kelima daripada kitab Mukhtasar Al-Latif. Baik. Sudah kelihatan ya di screen? Sudah Ustaz, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Bafadhal Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu wa nafa'an bi ulumi wa bi asari wa bi anwari fid din wa dunya wal akhirah. Faslun fima yunajjisul ma'a. Pada fasal ini Al-Imam Abdullah Bafadhal beliau menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang kemudian menjadikan air itu menjadi najis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya air yang bisa digunakan untuk bersuci ataupun bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau mengangkat daripada najis itu adalah air yang mutlak. Air mutlak artinya air yang original. Yang ketika diringkas air yang original yang tidak bercampur dengan apapun itu ada dua. Ketika bisa kita simpulkan itu adalah air yang turun daripada langit atau air yang keluar daripada bumi. Yang kemudian diajawantahkan menjadi 7 air. Selama 7 air ini murni, maka air tersebut menjadi air yang suci, mensucikan, tahir, mutahhir atau disebut ma'un mutlak. Air hujan yang pertama. Kedua, air sumur. Ketiga, air laut. Kemudian yang keempat, air sungai. Kemudian yang kelima, air salju. Kemudian yang keenam, air embun. Kemudian yang terakhir ketujuh itu adalah air uap, yang kemudian ini 7 air ini ketika disingkat itu jadi 2 saja, yang turun dari langit ataupun yang muncul daripada bumi alias keluar daripada bumi. Selama itu dalam keadaan masih orisinal alias tidak bercampur dengan apapun, maka air tersebut dihukumi air tahir mutahhir, artinya bisa digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun mensucikan najis. Akan tetapi air apabila sudah bercampur dengan sesuatu di luar daripada air itu sendiri, maka ini konsekuensinya bisa saja air tersebut tetap tahir mutahhir apabila sesama air mutlak bercampur, atau bisa tahir ghair mutahhir apabila bercampur dengan sesuatu yang suci seperti teh, kopi, dan air yang sudah dicampur dengan pewarna yang lain. Tapi juga bisa memiliki konsekuensi yang ketiga, yaitu menjadi mutanajis karena bercampur dengan najis. Akan tetapi bercampur dengan najis belum tentu kemudian dikatakan mutanajis. Ada beberapa kriteria yang kemudian menjadikan air yang mutlak atau tahir mutahhir itu kemudian dihukumi sebagai air mutanajis ketika bertemu dengan najis. Disinilah Al-Imam Syekh Abdullah Bafadhal menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi najisul ma'. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang menjadikan air najis atau airnya disebut dengan air mutanajis, air yang terkena najis.
Wa in jusul ma'ul qalil wa ghairu min al-ma'ayati walau bitakmilhi kullataini bi wuqu'in najasati fi. Menjadi najis air yang sedikit dan yang lainnya minal ma'ayati daripada cairan-cairan. Walau bitakmilihi meskipun toh dengan disempurnakan menjadi 2 qullah. Sebab apa bisa najis air tersebut? Yuqu'in najasati fihi. Sebab terjatuhi oleh najis atau terkena oleh najis daripada air yang sedikit tadi. Jadi kalau misalkan ada air, misalkan 2 qullah ini adalah kalau dalam ukuran kubus itu adalah 60 kali 60 kali 60. Yang kalau diliterkan kurang lebih 216 liter. Nah, kalau airnya kurang lebih 2 qullah itu kurang daripada 216 liter, atau ukuran air yang kubus 60 kali 60 kali 60. Airnya kurang daripada 2 qullah, maka ketika kejatuhan najis, maka seketika itu menjadi najis. Airnya menjadi mutanajis. Misalkan air yang ada di dalam gayung air. Gayung air kan tidak lebih daripada 2 liter. Kalaupun toh ada 2 liter, nggak akan lebih daripada 2 qullah atau 216 liter kurang lebih. Ini kalau kejatuhan najis, misalkan kejatuhan tai cicak, kotoran cicak, maka seketika air yang ada di dalam gayung ini menjadi mutanajis. Sebab kenapa? Karena air tersebut masuk kategori air yang sedikit. Air sedikit adalah kurang daripada 2 qullah. Itu disebut ma'ul qalil. Ail ma' allati dunal qullatain. Air yang kurang daripada 2 qullah. Maka ketika kejatuhan najis, mau dia berubah ataupun tidak, salah satu daripada sifatnya, bau, warna, rasa, berubah ataupun tidak, maka hukumnya adalah tetap hukumnya air tersebut adalah air yang mutanajis. Karena air tersebut sedikit. Air sedikit tidak memiliki kekuatan daf'u, tidak memiliki kekuatan untuk menolak daripada najis yang datang kepada dia. Makanya kalau mengambil air yang digayung untuk membersihkan najis, jangan najisnya dimasukkan ke gayung, tapi air gayungnya yang disiramkan pada najis itu. Sama juga ketika kita mencuci pakaian. Mencuci pakaian, kemudian kita bilas dengan menggunakan gayung, atau misalnya kita bilas dengan menggunakan keran, maka kerannya air itu yang kemudian mengalir kepada pakaian yang kita bilas, yang tadi ada najisnya. Bukan kemudian airnya ditampung di dalam bak, kemudian setelah ditampung dalam bak, pakaian-pakaiannya dimasukkan, padahal pakaiannya ada najisnya. Ini yang kemudian menjadikan airnya menjadi mutanajis, sehingga pakaian yang dicuci dengan air mutanajis, tetap hukumnya pakaian tersebut adalah tetap pakaian yang najis. Jadi air yang mutanajis tidak bisa mensucikan. Ya, jangankan mensucikan, air mutanajis tidak bisa dianggap sebagai air yang suci. Ya, suci saja tidak, apalagi mutahhir, mensucikan. Ini maksud daripada ma'ul qalil wa ghairuhu, dan juga selain daripada ma'ul qalil minal ma'ayati walau bitakmilihi qallataini biqu'in najasati fihi. Dikatakan sawa'un ghayyaratu aw lam tughayyirhu. Baik itu merubah daripada salah satu daripada sifat-sifat air najis yang jatuh atau mengenai terhadap air yang sedikit tadi, merubah daripada zatiah air, baik warna, bau ataupun rasa, aulam tughayyirhu, ataupun tidak merubah sama sekali. Artinya air sedikit itu sangat rentan sekali untuk menjadi mutanajis ketika kejatuhan najis. Hal ini tentu berbeda ketika air tersebut air yang kathir, ma'ul kathir, air yang banyak, itu 2 qullah ke atas. Kalau 2 qullah ke atas, maka ketika kejatuhan najis, dia tidak dikatakan najis selama tidak berubah salah satu daripada sifat-sifat yang 3, bau, rasa, ataupun warna. Apabila salah satunya berubah, maka air yang banyak tadi baru dikatakan mutanajis. Kalau air sedikit, ketika kejatuhan najis, mau berubah ataupun tidak, bau, warna, ataupun rasanya, tetap dihukumi mutanajis. Wa yufa 'anil yasir, dimaafkan daripada hal yang sedikit, minasya'rin najas, atau minasya'rin najis, atau minasya'rin najis. Jadi jimnya bisa dibaca fathah, kasrah, ataupun sukun. Najis, najas, najis.
Wa yu'fa 'anil yasir, dimaafkan daripada hal yang sedikit daripada rambut yang najis. Rambut yang najis itu rambut daripada bangkai. Rambut daripada bangkai. Ya, misalkan rambut daripada bangkai daripada hewan yang najis. Bangkai yang najis. Misalkan ada kulit sapi yang ada bulunya. Sapi ada bulunya dan sapi tersebut tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Maka bulunya juga termasuk rambutnya adalah najis. Tapi kalau sedikit, ini tidak masalah, alias ditolerir. Dan juga contoh yang lain misalkan adalah rambut daripada kucing yang biasa ada di sekitar kita, ada kucing atau kelinci atau misalkan burung. Apabila itu ada rambut yang sedikit yang kemudian nempel ataupun terkena di badan kita, ya sedikit, maka hukumnya adalah najis, tapi najisnya dima'fu. Artinya tetap hukumnya najis, tidak kemudian dikatakan yang sedikit itu dikatakan suci, tetap dihukumi najis, akan tetapi najis tersebut dima'fu. Kenapa? Karena li'usid harus, karena susahnya untuk menghindari. Baik. Wa 'anil maitati, dan juga daripada maitah, bangkai, allati la nafsalha sa'ilatun, dan juga dari bangkai yang tidak memiliki nafas, yang tidak memiliki nyawa alias ya mati. Laha sa'ilatun, yang mana di dalam diri ataupun di dalam tubuh daripada hewan bangkai yang mati tadi itu tidak ada darahnya. Contohnya misalkan biasanya di minyak goreng, kemudian kejatuhan yang namanya semut, kejatuhan yang namanya lalat, kejatuhan dengan serangga-serangga yang kecil, yang mana tidak memiliki yang namanya dan memiliki darah yang mengalir, maka ini juga dima'fu. Perlu garis bawahi bahwasanya dima'fu di sini artinya adalah dimaafkan, ditolerir, tapi tetap hukumnya najis. Selama bisa dihindari, hindari. Kalau nggak bisa dihindari, kalau itu adalah maitah allati la nafsalha sa'ilatun, itu adalah bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka hukumnya adalah dihukumi ma'fu, najis yang dima'fu. Kemudian dikatakan wa najasatil lati la yudrikuha atarfu. Najis yang tidak bisa dilihat dengan pandangan normal. Ya. Misalnya najis yang tidak kelihatan pandangan normal, percikan daripada najis yang kemudian tidak kelihatan. Ini hukumnya adalah dima'fu. Tetap hukumnya najis tapi dima'fu. Misalnya contohnya ketika keluar dari kamar mandi. Kamar mandi itu adalah tempat untuk buang air besar, buang air kecil. Tidak menutup kemungkinan setiap daripada air yang kemudian terpercik ke lantai daripada kamar mandi itu adalah mengandung najis karena bekas daripada buang air besar atau air kecil. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka hukumnya adalah tidak dipermasalahkan alias ditolerir, meskipun untuk najis tapi ditolerir. Ya, kalau tidak kelihatan. Ya, wa manfazit thairi wal fa'ri. Dan juga manfaz. Ini manfaz. Ini adalah jalan lurus daripada thair. Thair yang namanya thair itu adalah burung, wal fa'ri. Fa'ri itu tikus. Ya. Jadi kalau misalkan at-thair wal fa'r, ini kan biasanya dia membuang kotoran seenaknya di tempat-tempat yang kemudian kita tidak bisa memprediksinya. Nah, maka hukumnya kalau sedikit, ini hukumnya dima'fu apabila memang sedikit. Dan memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari atau susah untuk dihindari. Maka hukumnya adalah najis tetap, tapi tidak dipermasalahkan alias dima'fu. Kemudian wal yasir min ghubaris sirjin. Dan juga yang sedikit, najis yang sedikit daripada ghubaris sirjin. Daripada gubar. Gubar itu adalah debunya, sirjin itu adalah kotoran. Kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kuda. Nah, biasanya kalau misalkan di kandang-kandang, ketika dibersihkan, kotoran sudah kering, kemudian dibersihkan, disapu, kemudian berterbangan gubar ataupun debu-debu daripada kotoran yang kering tadi itu hukumnya adalah najis, tapi hukumnya najis tersebut dima'fu. Ketika mengenai pakaian, mengenai badan, maka hukumnya adalah najis, tapi hukumnya adalah najis yang dima'fu. Itu adalah gubar. Gubar itu yang biasanya kalau terkena angin terbang. Jadi bagian kecil daripada
dari sesuatu, bagian kecilnya pada sesuatu. Nah, kalau misalkan tanah, bagian kecilnya gubar berarti adalah debunya. Nah, kalau gubar deterjen itu adalah ya debu daripada kotoran daripada kambing ataupun sapi ataupun kuda ataupun kerbau. Nah, biasanya kalau bersih-bersih, kemudian ada debu-debunya yang kemudian berterbangan. Nah, hukumnya adalah dima'fu meskipun najis. Su'ril hirah. Udah su'ril hirah. Ya, hirah, su'ril hirah ini adalah bulu-bulu daripada kucing allati aklat najasatan. Ya. Su'ril hirah maksudnya di sini adalah bekas daripada jilatan daripada kucing. Jadi kucing kan biasanya makan, di antara makanannya itu akan makan tikus. Makan tikus kalau dimakan kan najis. Dan di lidahnya itu kan pasti ada bekas-bekas itu. Suril hera allati aklat najasatan maksudnya adalah jilatan daripada kucing yang memakan terhadap najis. Sumaghabat zamanan, tapi setelah makan daripada najis, makan tikus tadi misalkan, sumaghabat kucing tersebut pergi. Zamanan dalam waktu tertentu. Jadi setelah makan nggak langsung kemudian menjilat terhadap misalkan menjilat air yang ada di gelas. Tapi dia pergi sejenak dalam waktu tertentu. Ya bisa sejam, 2 jam ataupun sehari 2 hari. Waktu mila bulughuha fi kullatin minal ma'. Dan kemudian ihtimal masih dimungkinkan ada peluang bahwasanya wuluhuha jilatan daripada kucing tersebut sebelum menjilat terhadap air yang ada di dalam gelas tadi itu dia sudah menjilat kullataini, air 2 kullah, artinya sudah suci dengan menjilat air yang ada 2 kullah. Misalkan dia sudah ada kemungkinan selama dia pergi si kucing yang tadi makan daripada bangkai tikus ini sudah pergi menuju ke sungai misalkan untuk kemudian minum air di sungai yang mana sungai itu lebih daripada 2 kullah. Maka otomatis ketika sudah pergi ke sungai yang airnya itu lebih dari 2 kullah, maka bekas ataupun su'ru, bekas daripada mulut, jilatan, mulut, lidah, lisan daripada si kucing itu sudah suci dengan air 2 kullah tadi. Itu maksud daripada waktu mila bulugha fil kullataini minal ma'. Artinya memang kalau ada kemungkinan bahwasanya kucing tersebut itu setelah memakan bangkai daripada tikus, kemudian dia itu ada kemungkinan sudah membersihkan mulut yang baru digunakan untuk memakan bangkai tikus tadi dengan menggunakan air yang lebih dari 2 kullah, ya bisa dia datang ke sumur minum air dari sumur ataupun datang ke bak kamar mandi yang lebih daripada 2 kullah ataupun ke sungai ataupun ke laut yang lebih dari 2 kullah tentunya, maka mulutnya sudah menjadi suci lagi. Maka su'rul hirrah, bekas daripada jilatan hirrah yang baru yang makan daripada najis tadi itu tidak memberikan efek bahwasanya air yang dijilat tadi gelas, misalkan air yang di gelas yang dijilat tadi itu menjadi mutanajis. Baik. Fasl fi hukmil ma'i idza waqa'at fihi najasah. Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah kemudian menjelaskan, faslun fi hukmil ma', fasal menjelaskan tentang hukumnya air. Idza waqa'at fi najasah, ketika kejatuhan najis di dalam air tersebut. Wa idza kana al-ma'ul kullataini fa waqa'at fi najasatun fala yanjus illa idza taghayyara ta'mu. Tadi di atas dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Abdullah Tafadhal bahwasanya kalau airnya kurang dari 2 kullah maka bagaimanapun keadaannya berubah ataupun tidak ketika kejatuhan najis menjadi mutanajis air yang kurang dari 2 kullah. Tapi ketika wa idza kana al-ma'u di fasal ini menjelaskan ketika airnya lebih 2 kullah ke atas. Wa idza kana al-ma' ketika air tersebut ada 2 kullah, fa waqa'at fi najasah kemudian kejatuhan najis. Maka fala yanjusu tidak bisa menjadikan najis yang jatuh pada air 2 kullah tadi menajiskan terhadap air 2 kullah tadi. Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw raihuhu. Kecuali kalau misalkan berubah rasanya, warnanya, baunya, taghayyuran katsiran aw yasiran. Baik perubahannya itu banyak ataupun sedikit. Kalau berubah salah satu daripada tiga sifat air, baik bau, warna ataupun rasanya, berubah salah satunya baik sedikit ataupun banyak, maka hukumnya adalah baru dikatakan najis. Kalau nggak berubah ya maka tidak dikatakan najis. Wa idza zala taghayyur bi nafsihi aw bima'in tahura. Ketika air tersebut berubah sebab najis, air 2 kullah atau lebih berubah sebab najis. Bau, warna ataupun rasanya.
Namun setelah itu wa idza zala ataghayyar, namun ketika perubahan itu kemudian hilang dengan sendirinya secara alami natural atau dengan ditambahkan air yang suci hingga akhirnya perubahan bau warna rasanya itu hilang, maka kembali lagi air tersebut menjadi air yang suci lagi. Begitu. Makanya kalau air banyak itu susah untuk menjadikan najis itu menjadikan air tersebut najis. Kalau airnya banyak, apalagi banyak terus mengalir seperti di sungai, laut. Nah, ini airnya banyak terus mengalir. Jadi airnya terus debitnya berganti dan kemudian mengalir deras sehingga air tersebut senantiasa suci. Wala yadhuru idza zalat ghib bimiskin au za'faran au jissin au turab. Tidak suci ketika perubahan ya air tersebut setelah terkena najis berubah air dua kullah atau lebih ini ketika terkena najis berubah salah satu daripada rasa bau ataupun warnanya, kemudian setelah itu dihilangkan perubahan bau rasa ataupun warna tersebut dengan menggunakan media-media ataupun menggunakan perkara lain di luar daripada air itu, tidak secara alami atau natural. Misal dengan menggunakan minyak misik atau menggunakan minyak za'faron atau dengan menggunakan jis, atau menggunakan dengan jis itu ya sejenis daripada campuran yang membuat ya mungkin seperti kalau kita di sini mungkin seperti halnya kaporit atau borak yang menjadikan air kemudian bening kembali. Auturabin ataupun turab. Jadi perubahannya dengan disucikan kembali dengan ditaruh sesuatu yang lain daripada air itu sendiri. Semisal turab itu adalah tanah. Maka kalau perubahannya itu hilangnya perubahan sebab najis tadi itu dengan pekerjaan atau aktivitas yang dibuat-buat menggunakan zat yang di luar air, tidak alami atau natural, maka itu tidak bisa menjadikan air yang mutanajis, dua kulah yang mutanajis tadi kembali menjadi suci lagi. Hakaza. Ini adalah terkait dengan air yang dua kullah lebih ke atas. Kemudian di fasal yang selanjutnya, fasal ketiga untuk pertemuan hari ini, dan insya Allah ini adalah fasal yang terakhir untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Setelah ini nanti boleh bertanya terkait dengan materi yang kita diskusikan. Boleh dipersiapkan pertanyaannya melalui chat ataupun nanti langsung bisa open mic untuk langsung bertanya. Faslun fi najasati, fasal menerangkan tentang najis-najis. Jadi dalam fikih ada najis-najis dan dikualifikasikan, termasuk bagaimana cara menghilangkan najis-najis tersebut. An-najasatu hiyal baul wal gha'it wal rawth wal qayh wal dam wal qai' wal khamr wal nabid wal muskir wal kalb wal khinzir wa far'u ahadihima wa maitat wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa jami'u ajza'iha. Najis itu ada banyak. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah Bafadal al-baul, air seni atau air kencing, air kecil. Wal gha'it, air besar atau tinja. Wal rawth, itu adalah kotoran-kotoran hewan itu rawth. Wal qaih, itu adalah nanah. Wal damu, darah. Wal qai'u, muntah. Wal khamru, ini adalah khamr, sesuatu yang memabukkan, minuman keras. Wal nabizu, perasan daripada anggur yang sudah difermentasi dan menjadi minuman keras. Wal muskiru, dan sesuatu yang memabukkan. Wal kalbu, anjing. Wal khinziru, khinsir ataupun babi. Wa far'u ahadihima, ataupun ya keturunan daripada anjing ataupun khinsir ataupun babi. Ya, baik itu keturunan murni ataupun sudah dicampur dengan hewan yang lain, tetap itu hukumnya adalah najis. Misalkan kalau kemudian dikawinkan dengan kambing, maka anak daripada perkawinan kambing dan kalb dengan anjing ini hukumnya adalah najis juga. Begitu pula babi dikawinkan misalkan dengan kucing, maka yang lahir itu juga dihukumi najis. Wal maitatu, dan juga maitah, bangkai. Bangkai di sini maksudnya adalah hewan yang disembelih, hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan yang syariat. Hewan yang tidak halal dimakan dagingnya dan tidak disembelih dengan sembelihan sesuai dengan syariat. Wasya'ruha, rambutnya daripada bangkai, warishuha, bulunya daripada bangkai, wajilduha, kulitnya daripada bangkai, wa jami'u ajza'iha, dan seluruh bagian-bagian daripada bangkai tadi. Kemudian wal mazyu, mazi. Ya, mazi.
Mazi itu adalah mirip. Ini ada tiga. Ada mazi, ada wadi, ada mani. Nah, al-mazi dan wadi, ya, ini hukumnya adalah najis. Sedangkan mani hukumnya adalah suci. Al-mazyu wal wadyu. Ya. Baik, al-mazi itu biasanya keluar setelah buang air kecil. Ya. Jadi ini adalah mazi. Biasanya keluar setelah buang air kecil. Kalau al-wadi, di sini al-wadyu, yaitu wadi, itu biasanya keluar dengan tanpa syahwat. Keluar dengan tanpa syahwat yang bergairah. Ini adalah al-wadi. Nah, kalau mani ini keluar dengan syahwat yang bergairah. Nah, ini dari segi warna mirip-mirip. Kemudian apabila maninya itu adalah mani daripada manusia, hukumnya adalah suci. Tapi kalau dari kalb dan khinzir, ya tetap aja hukumnya adalah najis. Maka dikatakan dua mani ul kalbi wal khinzir. Ini adalah mani atau sperma daripada kalb wal khinzir dan juga babi, hukumnya najis. Wala banuma la yukalu lahmuhu ghairal adami. Termasuk juga yang termasuk najis adalah laban. Itu adalah susunya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Selain daripada anak Adam. Artinya susu daripada anak Adam itu hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah boleh untuk diminum. Ya, tidak najis. Ya. Meskipun toh tidak boleh memakan anak Adam, tapi boleh meminum air susu anak Adam. Semisal air susu ibu. Anaknya meminum air susu ibunya. Ini hukumnya adalah suci dan diperbolehkan. Meskipun toh tidak boleh memakan anak Adam, memakan manusia. Baik, wa maitatul adami wasamak wal jarad wa tahirat. Bangkai daripada manusia, bangkai daripada ikan, hewan yang hidup di laut, wal jarad, belalang, tahirat. Tiga-tiganya ini adalah suci. Suci. Wal juz'ul munfasil min ghairil adami wasamak wal jarad najisun. Bagian yang terpisah dari selain daripada manusia, selain daripada ikan ataupun hewan yang hidup di laut saja, dan juga bagian daripada belalang, selain daripada belalang, itu hukumnya ada najis. Jadi bagian yang terpisah daripada bangkai, selain bangkai manusia, bangkai ikan atau hewan yang hidup di laut, di air saja, wal jarad, dan juga selain daripada bangkai belalang, hukumnya adalah najis. Illa sya'ral makul warishahu wabrahu, kecuali daripada rambut hewan, ya, rambut hewan yang halal dimakan dagingnya. Ini hukumnya adalah suci. Contohnya misalkan kulit daripada kambing ataupun sapi yang sudah disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Warishahu termasuk bulunya, wabrahu, dan juga rambut-rambut, ya, rambut-rambut selain daripada rambut yang ada di kepala, wabrah. Wasofahu, sofahu, ini juga sama. Sof itu adalah bulu. Wal miska, dan juga miska dan misak. Wa fa'aratahu wa in fahatahu wa nafijatahu. Nah, di sini disebutkan di dalam syarahnya sofahu dan miskahu. Nah, baik, disebutkan di dalam syarah al-bayan wa ta'rif fi syarah mukhtasar al-latif, ya, disebutkan perbedaan masing-masing. Baik. Bentar saya lihat dulu. Baik, disebutkan di dalam halaman
halaman 126 daripada kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Syarh Mukhtasar Latif. Maksud daripada rishahu wa abrahu wa sufahu wa miska. Ya, ini maksudnya rishahu itu bulu, wabarahu itu juga merupakan rambut yang tidak ada, bukan tumbuh di kepala. Wasufahu, sufa itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah wal. Wal miska, al miskah wa tib al ma'aruf al mawjud fi nafijati dhabbiyah. Itu adalah misk, itu adalah minyak wangi yang biasanya al ma'aruf al mawjud yang biasanya itu ditemukan pada nafijati dhabbiyah, yang berada pada nafiyat dhabbiyah. Jadi kalau ada hewan namanya rusa ataupun kijang, itu di bagian nafijahnya, bagian daripada tubuhnya itu ada yang namanya minyak misik. Makanya minyak misik itu hukum minyak misik itu mahal karena mendapatkannya juga sulit. Nah, kemudian disebutkan nafijah ini nafijatul misik. Nafijah ini adalah nafijatul fisik. Di sini wa fa'ratahu dan juga fa'rahnya. Anggota daripada hayawan yang halal dimakan dagingnya. Infahatahu juga nafijahnya juga. Nafijah disebutkan di dalam footnote-nya. Nah, bisa kita lihat di footnote-nya an-nafijah bi'aul miski awil jiddah allati yatajama' fiha. Nafijah di sini adalah wadah daripada minyak misik ataupun kulit yang digunakan untuk mengumpulkan misik tersebut. Jadi tempat untuk mewadahi daripada misik itu. Ya. Fa'rah ini adalah tempat. Infahatahu juga tutup daripada misik, wa nafijatahu dan juga nafijah, tempat untuk mengumpulkan misik itu. Hakaza. Untuk pertemuan kesempatan hari ini, naktafi bihadzal qadar. Fasun fima yadhuru wa ma la yadhur. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Ala kulli hal wa ala barakatillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh didiskusikan dengan membuka mikrofon ataupun bisa melalui chat. Tafadhol. Saya, Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah air tadi, saya tidak akan bertanya tentang air yang sedikit atau air yang tidak mencukupi, bukan. Tapi begini, di daerah saya di Lampung, ketika dulu saya masih di kampung ya, sampai sekarang pun masih seperti itu. Itu di di kecamatan saya itu rata-rata airnya itu karena mungkin dekat laut atau bagaimana, itu nggak pernah bening, Ustadz. Jadi warnanya itu seperti warna sirup ABC, tapi tidak sekental itu. Tapi memang kuning, warnanya kuning sekali. Nah itu. Nah saat kemarau datang itu lebih kental, debitnya bisa berkurang, terus akhirnya kental sekali, dan itu bisa seperti kayak air dikunyitin gitu. Nah itu. Nah tapi ada yang aneh, justru ketika musim hujan datang, kadang air itu jadi banger. Tahu nggak ya Ustadz ya, banger ya? Jadi airnya itu jadi berwarna agak kebiruan, terus baunya bau kalau kata orang Jawa itu nyon sewu bacin gitu loh Ustadz. Nah itu gimana Ustadz ya, untuk bersuci apa gimana? Tapi yang jelas itu ya lebih dari 2 kula, karena itu kan di sumur ya, di sumur mungkin bisa 300 atau 400 literan lah. Nah itu yang pertama tentang air. Terus masalah tadi bulu ya Ustadz ya, bulu kucing. Seandainya kita habis wudhu terus tiba-tiba papasan sama kucing nempel kita gitu. Banyak
bulunya yang nempel di kaki kita gitu. Terus apa kita nggak perlu wudhu, apa cukup membasuh yang kena tadi itu, kena bulunya, apa harus wudhu lagi gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain kalau ada yang tanyakan boleh disampaikan, saya catat. Para hadirin, kalau ada yang ditanyakan lagi, tafadhol. Ustaz, tadi saya minta penjelasan ulang masalah yang air bercampur. Tadi ada kata apa ya? Jadi mensucikannya itu, pokoknya yang lebih dari 2 kulah itu, terus merubahnya itu yang aslinya bau, terus kejatuhan dikasih minyak misik itu. Saya tadi karena berisik jadi kurang dengar, minta penjelasannya lagi Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama gimana? Pertanyaan yang pertama tadi kurang jelas yang pertama. Bu Rehana, yang pertama tadi apa yang ditanyakan? Enggak, saya cuman itu minta penjelasan ulang mengenai air yang lebih dari 2 kulah, tapi dia sudah berubah rasa, warna, dan bau. Terus cara menghilangkannya salah satunya, kalau nggak salah saya pengertian itu ditimpa dengan minyak misik dan sebagainya. Itu saya minta penjelasan ulang, itu gimana itu Ustaz? Maksudnya kalau misalnya itu kayak kolam renang gitu dikasih cairan apa gitu sehingga jernih lagi, itu apa bisa jadi suci lagi? Soalnya kan kalau misalnya dikasih cairan apa ya namanya gitu kan, itu kan bau gitu, maksudnya baunya bau obat itu gitu. Itu tetap bisa kembali ke suci atau enggak gitu? Saya tadi kurang dengar. Baik, oke. Terus yang kedua? Enggak, saya itu aja sih Ustaz. Baik. Baik, saya coba jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Saya tampung. Satu lagi Pak Ustadz. Silakan. Ini hanya satu kata, cuman tadi terjemahnya saya hilaf, yaitu infahatahu, fa'rotahu, wa infahatahu, wa nafijatahu. Nah, ini yang saya orang mudeng tadi, infahatahu. Baik. Ada lagi? Udah itu aja. Ustaz, satu lagi. Tadi kan kalau misalnya debu-debu itu kan di makfu, soalnya nggak kelihatan. Cuman misalnya gini, di kawasan Kelapa Gading itu banyak tukang jualan. Salah satunya ada sate babi, di mana dia tuh dibakar. Mau nggak mau tuh kan debunya kan pasti berterbangan. Terus di situ sebelahnya itu, di situ itu ada yang maksudnya jualan yang lainnya lah. Nah, itu tetap dimaafu atau enggak itu? Sedangkan kita tahu itu maksudnya debu. Ya kita sih nggak mungkin bisa ngelihat yang debu itu ya. Cuman kan kita tahu di sampingnya itu ada toko babi bakar gitu. Terus sebelahnya itu toko-toko yang sebetulnya sih ada label halalnya, itu dimaafu juga atau bagaimana tuh? Terima kasih banyak pertanyaannya dari Bu Siti Mariam dan juga Bu Rehana serta Pak Suripno. Ya. Pertama saya ingin menjawab daripada yang tadi, daripada pertanyaan pertama daripada Ibu Siti Mariam, bahwasanya di daerahnya, di kampung halamannya di Lampung sana itu ada sumur yang kemudian air sumur tersebut itu tidak bercampur dengan apa-apa, tapi ya warnanya itu boleh dibilang agak keruh.
dan baunya agak bacin. Nah, begini, terkait dengan sumur, tadi disebutkan dan di awal sudah saya singgung bahwasanya air sumur ini adalah termasuk air yang mutlak. Karena air tersebut adalah air yang murni, keluar daripada bumi ataupun tanah. Nah, ketika keluar dari bumi atau tanah dengan keadaan original, tidak ada campuran apapun, maka hukumnya adalah tohir, mutahhir atau disebut air mutlak. Nah, tadi disebutkan dalam deskripsi bahwasanya air tersebut itu adalah warnanya tidak sebening aqua ataupun tidak sebening daripada air yang biasa kita minum. Dan baunya agak menyengat, tadi dikatakan bacin. Maka kalau seperti ini, kita lihat perubahan tersebut memang perubahan murni, alias memang itu dari airnya bersumber daripada sumur tadi itu memang seperti itu, atau memang ada sesuatu yang mencampurinya. Kalau kemudian sesuatu itu memang ada yang mencampurinya, maka ada dua kategori. Ada namanya mujawir, ada namanya mukhalid. Kalau mujawir, karena mungkin dia bersebelahan dengan tempat sampah, yang kemudian air resapan daripada hujan, yang kemudian turun dan kemudian menjadi sumber daripada sumber tersebut, itu kemudian warnanya agak bermasalah. Namanya adalah mujawir. Mujawir artinya adalah bersebelahan tapi tidak bercampur. Kalau seperti ini maka tidak bermasalah. Tapi kalau mukhalid bercampur. Ya seperti halnya teh bercampur dengan air. Jadi air teh namanya mukhalid. Kalau perubahannya seperti percampuran teh dengan air putih, maka ini disebut dengan mukhalid. Kalau seperti itu, air tersebut, ya sumur tadi, itu disebut dengan suci tapi tidak mensucikan. Tergantung yang mencampuri apa. Kalau yang mencampuri najis, jadinya mutanajis. Kalau yang mencampuri suci, maka tahir ghairu mutahhir. Gitu. Jadi digunakan untuk wudhu bagaimana? Kalau misalnya dia masuk dalam kategori yang berubah dengan sebab mujawir, ya bersebelahan dengan tempat mungkin pembuangan sampah dahulunya, bersebelahan dengan septic tank, tapi tidak gandeng ya. Nah itu maka hukumnya adalah tetap suci mensucikan, tidak masalah. Tapi kalau yang mukhalid tadi, maka hukumnya menjadi najis apabila yang mencampuri adalah barang najis, maka menjadi mutanajis. Kalau mencampuri adalah barang yang suci, maka jadinya tahir ghairu mutahhir. Seperti air teh. Baik, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kucing. Bagaimana kalau misalnya kita salat kemudian didatangi sama kucing? Dan tidak hanya mendatangi kucing tersebut, mungkin kemudian dia meninggalkan ataupun ada rontokan-rontokan daripada bulunya kemudian tertinggal di pakaian kita, maka hukumnya adalah tidak masalah, alias dima'fu. Dima'fu hukumnya itu. Ya, selama itu adalah sesuatu yang tidak banyak dan itu adalah sesuatu yang susah untuk dihindari. Nah, maka tidak masalah, hukumnya adalah dima'fu. Hukumnya dima'fu. Sebagaimana kalau misalkan di musim hujan biasanya itu ada banyak laron. Nah, kemudian sayap ataupun alat yang digunakan terbang laron itu biasanya kan sering kemudian dalam waktu tertentu itu copot. Nah, maka hukumnya bagaimana? Ini adalah bagian daripada juz hewan. Maka hukumnya adalah najis. Tapi kalau sedikit dima'fu. Dan untuk menyapu daripada laron yang banyak itu, bulu-bulu ataupun sayap laron yang patah yang banyak itu kan susah. Kalaupun itu disapu berterbangan dan susah. Maka kalau yang sedikit dima'fu, tapi kalau yang banyak ya tidak dima'fu. Hakadha. Jadi tidak masalah tadi terkait dengan kucing. Selama kucing tadi tidak membawa najis. Misalkan kalau terkena daripada pantatnya, sehingga terkena kotoran daripada kucing, ya jadi najis. Itu enggak dima'fu. Kucing tersebut habis makan daripada tikus, bangkai, kemudian masih berlumuran darah di mulutnya. Kemudian mulutnya diusap-usapkan kepada mukenanya orang yang salat, ya najis. Nah, begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, tadi pertanyaan daripada Bu Raihana, air mutanajis
dikembalikan menjadi suci. Terkait dengan air yang mutanajis, air konsepnya semua air yang turun dari langit atau turun atau keluar dari bumi adalah suci. Yang dijawabkan menjadi 7 air yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau kurang dari 2 kulah, ketika terkena najis, berubah ataupun tidak, hukumnya adalah mutanajis. Kalau lebih dari 2 kulah atau lebih, maka ketika terkena najis ditafsil. Apabila dia berubah salah satu sifatnya, maka jadi mutanajis. Kalau tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap suci. Nah, pertanyaannya kalau misalnya sudah dikatakan mutanajis, ini bagaimana untuk bisa kembali kepada yang suci? Ini hanya berlaku untuk air yang 2 kulah lebih atau air banyak. Ma'ul katsir. Kalau ma'ul qalil itu mau ditambah berapapun, kalau sudah tadinya ma'ul qalil kejatuhan najis, itu pasti najis. Maka dibuang air qalil itu. Buang saja. Kalau air yang katsir, ya, 2 kulah ataupun lebih terkena najis dan berubah salah satu sifatnya, maka jadi mutanajis. Tapi air yang jenis ini, ya, ma'ul katsir, 2 kulah lebih ke atas, yang kejatuhan najis dan berubah salah satu sifatnya yang menjadi mutanajis, ini bisa kembali menjadi suci lagi. Kalau misalkan dia itu menjadi berubah secara alami. Contoh misalkan, airnya itu lebih dari 2 kulah, misalkan satu tandon, ya, atau 1 toren yang isinya kurang lebih 5 ton atau 5, kita sebut aja misalkan 1000 liter. 1000 liter. Kejatuhan kotoran cicak. Misal, maka hukumnya tidak masalah kalau nggak berubah. Tapi ini pertanyaan, kalau berubah maka mutanajis. Tapi ketika berubah, terus kemudian setelah berubah air kotoran daripada cicak itu turun ke bawah, mengendap ke bawah hingga yang bagian atas, dan itu lebih daripada 2 kulah, maka itu hukumnya adalah hukumnya tetap suci. Karena perubahan itu sudah luruh ke bawah. Ini secara alami. Ini cara mengembalikan kepada suci lagi. Itu cara pertama. Cara kedua yaitu adalah dengan mengambil najisnya tadi. Kotoran cicaknya diambil, dibuang kotoran cicaknya, terus sisa daripada buangan najis tadi itu masih lebih dari 2 kulah. Maka hukumnya adalah suci kembali, tahir mutahhir. Atau cara yang ketiga. Cara yang terakhir. Air tersebut ditambahkan terus saat tadi ketemu sama air mutanajis, lebih dari kulah ketemu air mutanajis, ketemu dengan najis, mutanajis berubah sifatnya, kemudian ditambahkan air terus sampai kemudian bening bersih lagi, maka hukumnya kembali suci lagi. Misal prakteknya seperti di sungai, orang buang air besar, buang air kecil semuanya di situ, tapi kemudian terus ditambah air dari hulu ke hilir, maka jadinya suci lagi. Akhirnya ada 3 cara mengembalikan air mutanajis yang tipe ma'ul katsir, yang tipe air banyak, untuk kembali lagi menjadi tahir mutahhir. Itu tadi yang ditanyakan daripada Ibu Rehan. Kemudian ada pertanyaan daripada Pak Suripno. Iya. Infahatahu. Tadi katakan infahatahu. Iya. Bentar, saya share. Halaman 7. Baik. Sebentar.
Baik. Udah kelihatan? Belum Pak Ustadz, belum muncul. Baik. Ya. Baik, Udah kelihatan. sebutkan. Udah muncul ya? Ya. Illa sya'arul maqul, di sini tadi disebutkan wal juz'ul al-mufasil, bagian yang terpisah daripada manusia. Ikan ataupun belalang itu adalah hukumnya adalah suci. Selain daripada manusia, ikan ataupun belalang, hukumnya adalah najis. Bagian yang terpisah. Kecuali rambut daripada hewan yang halal dimakan dagingnya, misal tadi kulit kambing ataupun sapi, wadisyahu bulunya, wabrahu, begitu juga rambutnya, wasufahu walnya, wal miska dan juga misik, wa fa'aratahu, fa'arah, ini kembali kepada siapa? Kembali kepada al-misk. Al-misku ya. Ya, kembali kepada misik. Jadi misik itu, ini maksudnya fa'arah awal asalnya, fa'arah asalnya kan aslinya adalah, maknanya adalah tikus. Nah, di sini adalah bagian daripada tikus yang di situ biasanya ada sejenis minyaknya. Infahatahu, ini saya sebutkan, saya bukakan di dalam syarahnya. Sebutkan di sini. Ini syarahnya Al-Manhal Warif, Syarh Mukhtasar Al-Latif. Nah, infahatahu wa infahatahu bighasl hamzati wa fathil fa'i. Ya, halaman 104 dari Manhal Warif, Syarh Mukhtasar Al-Latif. Infahatahu bighasl hamzah wa fathil fa'i wa takhfifil ha'i 'ala al-aqsah. Ay anfahatul hayawanil ma'kuli tahiratun kadzalik. Wa ya labanun fi jawf. Anfahah ini adalah bagian daripada hewan. Yang di sini disebutkan anfahah labanun fi jawf. Ini adalah susu yang ada di perut. Nahu sakhlatin fil jadah. Semisal sakhlah ini adalah urat yang ada di kulit. In akhadh min hawai ma'kul ba'da dhabahihi. Apabila diambil daripada hewan yang halal dimakan dagingnya setelah disembelih. Ya, ada urat-uratnya. Mungkin kayak sejenis lapisan antara kulit dan daging, Walam yut'am ghairal laban. Jadi singkatnya yang namanya infahataha itu adalah bagian daripada tubuh daripada hewan tadi, yang kemudian ini dihukumi suci. Hukumi suci, tidak najis. Termasuk nafijah. Nah, nafijah juga dijelaskan dalam sini. Nafijah allati hiya fa'ratuhu tahiratun kadzalik. Nafijah wa yakhruj min jalbi sirrati dhabyah kasil'ah. Fatahatka hatta tulaqiha fa in fasala ilmas wal fa'rah ba'da mautiha fa huma najisani. Wazubat tahirun li'annahu imala bun sinaur bahriyin kama qalahu al-Mawardi au irqu sinaurin barriyin lakin yughlabu ikhtiratuhu bima yatasaqqatu min sya'rihi ila akhirih. Nah, nafijah di sini itu ada juga bagian daripada hewan yang biasanya digunakan untuk bahan dasar daripada misik. Bahan bakar daripada misik. Nah, saya kurang tahu bahan dasar misik itu di bagian tubuh sebelah mana. Saya pernah dengar, tapi nanti saya koreksi lagi kalau saya menemukan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti saya koreksi lagi dan saya sampaikan terkait dengan nafijah sama infahatah. Jadi kalau misalkan misik itu diambil dari bagian
kalau nggak salah dari bagian kaki bagian depan daripada hewan. Jadi kayak darah. Jadi misik itu sebenarnya adalah seperti dari bagian daripada tubuh hewan. Jadi warnanya kan agak merah itu. Warna misik itu agak merah. Nah itu diambil dari situ. Itu misik yang asli. Tapi setelah melalui proses, maka dikatakan di sini, ini hukumnya adalah dihukumi tidak najis. Tidak najis. Nah itu, nanti saya koreksi lagi dan saya tambahkan nanti di pertemuan selanjutnya. Itu sementara yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila kurang memuaskan. Terus masih ada satu pertanyaan lagi dari Urahana. Tadi disebutkan bahwasanya di Kelapa Gading ada orang jual sate yang namanya sate babi dan sebagainya. Terus debunya bagaimana? Nih kalau misalkan debu ataupun kena asap atau yang lain sebagainya, kalau misalkan itu adalah tidak terlihat oleh mata, ya maka hukumnya dimaafu. Tapi kalau misalkan terlihat oleh mata atau misalkan ada baunya, bahkan seandainya pun dirasa ada rasanya, ya maka hukumnya adalah najis. Maka sebaiknya memang dihindari. Tapi kalau misalkan itu sesuatu yang kemudian lumrah dan susah untuk dihindari, disebut dengan umumil balwa. Terlanjur sudah salah kaprah, sudah nggak bisa dihindari lagi, ya maka hukumnya adalah najis tapi dimaafu. Ini apabila umumil balwa. Sama kasusnya seperti ketika di Masjidil Haram. Ya, itu ada banyak yang namanya burung merpati atau burung dara berterbangan kemudian membuang kotorannya di Masjidil Haram. Nah, saking banyaknya itu susah untuk kemudian menghindari. Udah dipel, kemudian dikotori lagi dan seterusnya. Ini hukumnya adalah kotoran ini, hukumnya adalah najis. Tapi karena umumil balwa, ya karena sudah terlanjur salah kaprah, maksudnya terlanjur sudah menyebar dan susah dihindari, umumil balwa ya ujian yang lumrah, ujian yang umum, ya maka hukumnya menjadi dimaafu. Tapi tetap najis. Tetap najis. Jadi tapi kalau di kasusnya di Kelapa Gading sepertinya kalau saya dengar dari deskripsi tadi masih bisa untuk dihindari. Masih bisa untuk dihindari. Artinya tidak kemudian sampai pada umumil balwa. Sehingga lebih baik dihindari, mencari jalan yang lainnya, atau tidak lewat jalan situ. Yang kemudian berpotensi tadi ada. Dan ini yang perlu digarisbawahi, bahwasanya najis-najis ini kalau memang diketahui secara yakin, maka itu adalah najis. Tapi kalau misalkan mamang ragu, ya maka hukumnya dianggap saja hukumnya adalah al-yakin ayuzalu bisyak. Kalau ragu, ya maka keraguan itu hilangkan saja. Anggap saja enggak ada. Baik, hakada. Wallahu wa rasuluhu ta'ala bis-shawab. Baik, terima kasih atas semuanya, perhatiannya, kemudian kontribusi partisipasi dan juga waktu yang disediakan untuk ikut bergabung di Zoom ini. Semoga kita semuanya diberikan ilmu manfaat dan semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah, dan yang paling penting kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan mengamalkannya dengan ikhlas. Nanti yang terakhir tadi Pak Suripno tadi pertanyaan tadi saya catat, untuk pertemuan selanjutnya akan saya ulas kembali. Sekaligus kalau ada nanti tambahan-tambahan akan saya sampaikan insyaallah. Mohon diingatkan di pertemuan selanjutnya ala kulli hal. Mohon maaf, mari kita bersama-sama tutup pertemuan yang penuh keberkahan ini dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis wa suratul asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak semuanya. As'afi minkum jami'an. Mohon maaf ada segala khilaf, ucap, sikap ataupun sifat. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih. Mana ya ini?